Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat para pengurus, juga para asatizah, para guru-guru, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun berbarengan dengan hujan rintik-rintik, namun tidak menjadi penghalang untuk kita hadir berkumpul kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan beratnya langkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang lebih besar lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, malam hari ini giliran kitab fiqh, yaitu halaman 376. Judulnya Faslun fil Hiwalah. Pasal ini menerangkan tentang pemindahan hutang. Nah, agak repot ini, pemindahan utang. Jadi misalnya saya ini, ya, saya di satu sisi punya hutang, ya, dengan Bapak Haji Yasin 1 juta, ya. Tapi di sisi lain si Rudi ngutang sama saya 1 juta, begitu. Ya, jadi saya ngutang sama dia, minjem duit 1 juta, tapi Rudi minjem sama saya 1 juta, begitu. Ya, jadi di sini saya mengatakan kepada Bapak Yasin, Bapak Yasin langsung aja dah minta sama si Rudi, begitu. Toh duitnya sama, artinya jumlahnya nih yang saya pinjam sama dia 1 juta, Rudi pinjam sama saya 1 juta. Jadi potong letter aja begitu, tinggal berdua doang. Saya ini keluar dari kalangan apa ini, utang piutang ini, ya, dari lingkaran pinjam meminjam. Itu agama membolehkan kalau jumlahnya sama aja katanya, ya. Jadi memindahkan utang. Jadi ada 2 orang, saya minjem, Rudi minjem. Cuman saya minjem sama Yasin, Bapak Yasin, Rudi minjem sama saya. Maka saya bilang, Pak Yasin minta aja itu kepada Bapak Rudi. Ntar tergantung dia tuh. Kalau dibilang, wah gua gak ada, Rudi orangnya susah misalnya. Misalnya nih ya, ini bukan beneran ini. Enggak, mau Ustad aja begitu. Ya, dia berhak menolak begitu. Tapi Warudi orangnya gampang, udah oke, baik begitu. Ya. Itu saudara-saudara, ringkesannya begitu, ringkesannya itu. Ya. Ini ngomongnya memang agak panjang juga sedikit nih. Faslun fil Hiwalah. Pasal ini menerangkan tentang pemindahan hutang. Bifathil ha wa hukiya kasriha. Ada yang baca hawalah, ada yang baca hiwalah. Wahiyya lughatan at-tahawul. Secara bahasa hiwalah itu tahawul, perpindahan. Ayil intiqal, sama itu perpindahan. Wa syar'an, nah menurut syariat kalimat hiwalah ini artinya bukan sekedar pemindahan begitu saja, tapi pemindahan khusus, yaitu masalah utang piutang. Gitu. Maka disebut di sini wasyar'an, menurut syariat hiwalah itu naklul hak, ya, memindahkan hak. Jadi yang tadi Bapak Yasin haknya sama saya 1 juta, sekarang saya pindahin hak dia. Hak dia pindah ke tempat si Rudi, ya, kepada saudara Rudi begitu. Jadi naklul hak, saya yang mindahin ini. Nah, ini atas persetujuan yang punya hak begitu. Jadi naklul hak min zimmatil mu'il, memindahkan hak dari tanggung jawab saya sebagai peminjam, ya, pengutang dari Bapak Yasin begitu,
ila zimmatil muhal alaih, kepada tanggungan orang yang dipindahkan, yaitu saudara Rudi di sini, supaya saya ini terlepas sudah. Jadi diperingkes ya, tadi ada 3 orang yang urusan ini, sekarang yang berurusan cuma 2 orang, jadinya 1 orang keluar dari lingkaran itu. Nah itu dalam agama boleh-boleh aja ya. Kemudian dikatakan di sini wasyaraitul hawalah arba'atun, syarat daripada pemindahan hutang ada 4. Ahaduha, salah satu dari yang 4, ridol muhil, kredoan saya ini, al muhil yang minjem, yang memindahkan, yang minjem pertama. Jadi yang memindahkan saya ini ya emang saya yang mau, saya redok lah begitu. Tapi yang paling pokok dia ini ya, yaitu yang punya hak begitu. Jadi yang pertama katanya ridol muhil, redoknya orang yang memindahkan. Wa huwa man alaihi dain, muhil itu orang yang di atasnya utang begitu. Saya nih yang utang, yang minjem sama Bapak Yasin 1 juta begitu. Tapi kan di sisi lain ada teman saya minjem sama saya, maka nanti saya perkecil urusannya. Jadi pertama syaratnya redoknya al-muhil, yang memindahkan hutang ya. Lal muhal alaih, tapi enggak mesti redok dari orang yang dipindahkan ya. Dalam hal ini yaitu Bapak Rudi ya, dia mau seneng kayak mau kagak kayak emang dia mesti ngulangin ame saya 1 juta, dipulangin ame Bapak Yasin segitu-segitu juga. Nggak beda dia nggak ada urusan kasarnya. Dia mau seneng kayak, dia nggak mau seneng kayak. Tapi yang wajib seneng dia ini, yang redok yang setuju, ya, yang haknya dipindahin, gitu. Maka nih yang dipindahkan utangnya katanya fa innahu la yustarat ridahu. Dia nggak disyaratkan keredoannya fil asoh, menurut pendapat yang paling sahih. Wala tasihul hawalatu au al hiwalatu ala man la daina alaih. Tidak sah pemindahan utang terhadap orang yang nggak punya utang. Rudi nggak punya utang, saya pindahin. Bapak Yasin jangan minta ame saya 1 juta, minta ame Rudi. Padahal Rudi nggak tahu apa-apa. Keteken dia kan istilahnya. Dia ngamuk pasti, barangan aja, nggak minjem dibilang minjem, itu nggak bisa memang. Jadi pemindahan utang mesti ada yang ngutang ini, mesti ada yang minjem, gitu. Baik, selanjutnya wasani qabulul muhtal. Nah ini nih Bapak Yasin namanya muhtal ini, ya. Dia ngutangin tadi sama saya minjemin, aturan diminta sama saya, minta aja dah sama si Rudi begitu ya, itu yang kedua. Ini yang paling pokok qabulil muhtal ya, yaitu pemberi utang, dipemberi utang dia harus qabul, harus nerima begitu. Tapi nggak harus nerimanya dari ya lubuk hatinya. Artinya kalau dia nggak terima nggak jadi urusannya. Yang tadi saya contohin, kalau kata Pak Yasin ya kalau disuruh minta sama Rudi gue gak dah, orangnya susah, ya nggak jadi. Jadi tergantung tuh apakah yang al-muhtal nih pemberi utang setuju, yang aturan ngambil utang sama saya, ngambil utang sama Rudi, begitu. Nah, kalau setuju ya jadi urusannya. Kalau nggak setuju ya nggak dilaksanakan itu pemindahan utang. Jadi yang kedua syaratnya qabulul muhtal. Wa huwa mustahiqud dain. Al-muhtal adalah orang yang berhak menerima utang itu, karena tadi dia ngutangin alias memberi utang atau meminjamkan ya, dia yang punya uang, alal muhil atas saya yang memindahkan. Watsalis, syarat yang ketiga ya, syarat yang ketiga di sini dikatakan yaitu kaunul haqqil muhalu bihi, kaunul haqqil muhali bihi mustaqirran fi zimmah. Keadaan ya barang yang dipindahkan, maksudnya utang yang dipindahkan itu keadaannya mustaqirron,
atau mustaqarron, tetap, artinya sudah tetap begitu. Emang benar-benar terjadi utang piutang, emang benar-benar terjadi pinjam meminjam gitu. Jadi emang udah tetap begitu. Ya. Muafiqun wa taqyidu bil istiqrari muafiqun lima qalahu Rafi'i. Artinya keadaan ini utang sudah ditetapkan, ini sesuai dengan pendapat Imam Rafi'i. Walaupun Imam Nawawi semacam menyanggah gitu. Lakinnan Nawawi istadraka alaihi fir raudhah. Tetapi Imam Nawawi semacam menyanggah atas Imam Rafi'i di dalam kitab Ar-Raudhah katanya. Wahina idzin fal mu'tabar fid dainil hawalati ayyakuna laziman au yaulu ilal luzum. Nah, ini jalan tengahnya ini. Maka sekarang nih diambil kesimpulan dah. Ada perbedaan antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi tentang utang. Kata Imam Rafi'i, utangnya udah pasti. Emang terjadi pinjam meminjam. Ya, saya minjem sama dia, sama Bapak Yasin, Rudi minjem sama saya. Udah terjadi begitu. Jadi bukan belum terjadi. Itu yang disebut fal mu'tabar fi dainil hawalah ayyakuna laziman. Jadi utang itu sudah lazim, sudah netep begitu. Au yaulu ilal luzum, atau akan menuju kepada tetap. Kesimpulannya udah tetap begitu, udah terjadi pinjam meminjam. Kalau yang belum ya apa yang mau dipindahkan? Kalau belum terjadi ya, malah nanti marah itu kayak tadi. Rudi nggak minjem sama saya 1 juta, saya pinter-pinteran, bisa-bisaan mengatakan Bapak Yasin jangan minta sama saya dah 1 juta, begitu. Saya emang lagi nggak ada uang. Noh kebetulan Surudi minjem 1 juta, padahal dia nggak minjem. Ya, itu kan memfitnah orang itu jadinya, kacau itu. Warabi, syarat yang keempat, ittifaq ma ay adain alladhi fi dhimmatil muhil wal muhal alaih, yaitu adanya persamaan utang. Tadi saya minjem sama Pak Haji Yasin 1 juta, si Rudi minjem sama saya 1 juta begitu. Kalau nominalnya beda itu nggak bisa dilaksanakan begitu. Ya paling bisa dilaksanakan sebagian. Misalnya dulu saya minjem 1 juta sama Bapak Yasin, kebetulan Rudi minjem sama saya 500. Kita bilang dia minta seharga 500, saya nggak ada duit sama sekali nih. Gitu. Tuh saya dengar Rudi tuh habis gusuran misalnya kan, mintalah 500 sama dia. Ya itu masih wajar lah begitu, bukan 1 juta, karena memang diminjem sama saya 500. Jadi harus ada sesuai jumlah dan nominalnya itu. Ittifaq ma ay adain alladhi fi zimmatil muhil wal muhal alaih. Adanya persamaan jumlah utang antara utang saya dengan utangnya Rudi. Ya, bil jins, harus sesuai dalam jenisnya. Kalau saya dulu minjem rupiah, kebetulan Rudi juga minjem saya rupiah. Kalau dulu saya minjem dolar, kebetulan Rudi minjem dolar sama saya. Jadi harus sama begitu, jangan beda. Wal qadar, juga kadarnya berapa tadi, 1 juta, di situ 1 juta begitu. Wan nau, macamnya, ya, wal hulul, wat ta'jil, juga harus sama tentang kontennya atau utangnya. Maksudnya tentang waktunya. Apa sekarang, apakah sebulan lagi, harus seimbang. Ya, jadi saya ini mesti bayar, udah jatuh tempo. Rudi bayar sama saya, udah jatuh tempo. Jangan belum jatuh tempo saya suruh minta, ya dimarah. Ini bagaimana sih Pak Ustadz? Ya, saya minjem kan belum jatuh tempo, udah ada yang minta aja nih, kan begitu. Nah itu enggak bisa itu. Ya, itu timbul perselisihan jadinya. Agama kan justru menghilangkan perselisihan. Maka dia hati-hati, harus sama semua ini, tentang waktunya, tentang temponya. Bahkan dikatakan wasihatu wa taksir. Ini yang repot lagi ini. Asihah artinya uangnya uang gedean, taksir uang recehan. Ya sebetulnya sih kan kalau uang rupiah nggak beda lah. Dulu saya minjem
dari Bapak Yasin 1 juta 10 lembar. Kan cepean kan 10 lembar. Diganti yang 10.000 banyak banget sama dia. Tapi harganya sejut, ya boleh aja. Boleh aja begitu. Secara nilai, cuman dalam kitab fikih nggak bisa. Kalau dulu minjemnya yang bulat, pulangin yang bulat. Kalau dulu minjemnya yang recehan, pulangnya recehan. Mungkin ini berpengaruh seperti dolar ini. Ya mungkin yang pernah keluar negeri itu tahu tuh. Kalau kita nukarin dolar yang cepean, beda nukarin dolar yang 10-an ribu. Harganya murahan. Iya. Tapi kalau uang rupiah sih cepean selembar sama 10.000 sekian, cepek juga ya nggak beda. Tapi dolar beda. Dulu juga uang apa namanya itu logam zaman dulu, uang apa emas begitu, yang kecil-kecil itu ya beda harganya dengan yang gede-gede. Maka di sini diingatkan ini harus sama katanya. Dulu saya minjem yang gede apa itu bentuknya yang bulat-bulat, maka pulangin yang bulat-bulat. Kalau minjemnya yang kecil-kecil, pulangin yang kecil-kecil. Begitu. Biar ada keseimbangan. Agak repot ini. Ya. Tapi dalam nilai rupiah nggak dibedain. Itu. Yang lucu ini kalau mau lebaran. Ada orang jual recehan. Ini bagaimana nih urusan? Saya punya duit 1 juta ratusan, pengen recehan yang ya 10.000 lah begitu. Jadi 1 geplok itu 1 juta recehan. Cuman ya harus nambah. Atau dikurangin, tinggal pilih sama aja. Kita nukar 1 juta, nggak dikasih 1 juta, mungkin 900. Ya kan, cepetnya tuh buat dia upahnya kali. Atau kita nukar 1 juta, tetap dikasih 1 juta, cuman upahin dia cepet misalnya. Saya pusing juga tuh jawab tuh. Apakah itu riba atau enggak? Kan begitu. Kan tukar-tukaran uang dengan uang kan harus sama. Ya, harus sama nilainya. Di sini 1 juta, di situ 1 juta kudunya. Ini 1 juta lebih. Ini yang repot ini, sampai salah saya ngomong itu. Di satu sisi itu dikatakan kayak riba. Karena sama begitu. Kemudian kalau dibilang ini kan ngupain daripada nukar jauh-jauh, mendingan nukar sama gue nih, upain gue nih cepet begitu. Ya kudunya tuh akadnya begitu, Mang. Iya. Ada kan istilahnya nih gue bawa punya duit nih 1 juta nih 100-an, kita pergi ke bank, ntar gue upahin 100 ya, kan boleh aja kan, boleh aja yang ngupahin begitu. Itu repot udah. Bagaimana tahu nih jalan keluarnya. Iya. Yang enak sih yang asli ya, nukarin 100 ratusan 10 biji 10 lembar 1 juta, ya dapatnya juga 1 juta, itu emang keren banget. Cuman tuh di bank kudunya. Kalau di bank dia nggak ngambil untung. Di bank, saya suka nukar begitu mau lebaran nih. Nukarin dah yang cepean. Yang cepean jadi 10.000 atau 20 begitu. Yang nggak dikurangin. Kita kasih 1 juta dipulangin 1 juta. Tapi kalau yang di jalanan tuh kan emang yang emang dinyari duit mau dikata apa? Jual jasa, benar juga namanya jual jasa, alias upain, bahasa kerennya jual jasa. Ya antara kemari ke sono itu. Baik, selanjutnya. Mudaratnya apa tuh kira-kira? Maksudnya kan kalau ya mungkin karena itu kan lebih efisien waktu segala macam kan ya, jadi judulnya ngupain juga nih. Iya ngupain bang ceritanya itu. Maka ada yang bilang yang membolehin alasannya ngupain, yang nggak bolehin alasannya riba. Jadi sama-sama punya alasan. Padahal itu kan udah baku. Ya, artinya di fikih itu udah baku, yang sejenis itu. Ya, iya harus sama yang sejenis sudah baku begitu. Haram ya haram. Iya begitu. Walaupun ada lagi nih yang mengatakan bukan riba, itu kan bukan uang emas, bukan uang perak, itu uang kertas katanya. Yang nggak boleh itu emas dengan emas, perak dengan perak begitu. Wah emang repot itu urusan itu.
Saya juga agak bingung itu, milih yang mana. Walaupun selamatnya jangan dagang gituan, udah jangan dagang duit. Iya, lain dengan money changer. Di lain, karena di sini dolar, di situ rupiah, itu wajar. Iya, beli 1 juta seharga $100 misalnya. Ini 1 juta, itu 100, kan beda nominalnya. Nggak apa-apa karena lain jenis. Yang ini yang repot satu jenis, di sini rupiah, di situ rupiah. Cuman di sini rupiah cepean 10 lembar. Di sini rupiah 10.000, berapa lembar tuh hitungannya tuh. Begitu jadi bedanya itu. Agak repot emang itu. Ya, dilihat tadi karena sebagai jasa, ya kenapa tidak katanya jual jasa. Tapi dilihat itu sama-sama duit, kayaknya ada kemungkinan riba begitu. Ya. Jadi itu kita istilahnya ya jadi orang sih pengen sih cari selamatnya begitu, cari selamatnya, mendingan gue nukar di bank aja dah kan begitu. Baik saudara-saudara, wa tabra'u bihal hiwalah zimmatul muhil, akan bebas dengan perpindahan utang itu tanggung jawab orang yang minjam. Repot ngomongnya. Saya ini yang minjam dari Haji Yasin 1 juta dan Rudi minjam sama saya 1 juta. Tadi kan saya bilang Bapak Yasin minta aja sama Rudi 1 juta. Kan begitu. Nah, di sini ketika dia udah nerima, saya bebas. Anggap tahu dia nggak bayar-bayar. Yasin minta lagi sama saya. Saya bilang, nggak bisa. Kan udah saya serahin ke sono. Kok minta sama gua? Pak Ustadz nggak bayar-bayar. Tuh urusan ente. Repot udah. Kasihan kalau begitu. Ya. Bagaimana? Saksi nggak wajib di sini. Memang dalam masalah keuangan sunat saksi. Jual beli sunat saksi. Ya, sunat begitu. Sebaiknya pakai saksi begitu, Mang. Ya. Tapi tetap aja walaupun ada saksinya, tetap zimmah, tanggung jawab yang minjam di saya bebas. Karena udah saya alihkan haknya Bapak Haji Yasin, saya alihkan kepada Rudi. Ya, jadi Bapak Yasin minta aja 1 juta kepada Bapak Rudi. Karena Bapak Rudi kan minjem saya 1 juta. Betul saya minjem sama Bapak, begitu kan. Saya lagi nggak ada uang nih, misalnya. Begitu. Minta sama dia dah, iya dah, begitu dah. Udah oke begitu, diminta nggak dapat. Akhirnya diminta sama saya bilang saya udah lepas tangan kan. Itu dalam kita pikir begitu. Jadi nggak balik lagi. Alasannya udah diserahin dan dia mau masanya pertama kali. Maka tadi saya bilang sebelum nerima pikir-pikir dulu. Nih Rudi orangnya gampang apa susah? Susah apa gampang? Wah susah, gogah dah Pak Ustadz. Ya gogah, nggak jadi. Wah oke ya oke. Nggak mesti hadir di mana sekarang? Nggak mesti. Kan bertiga nih, kesepakatan. Nggak mesti. Dia nggak mesti oke, nggak mesti redo, nggak mesti nerima begitu. Yang mesti nerima ini Ato nih. Ya, yang saya pindahin haknya. Saya minjem 1 juta kepada Bapak Yasin. Nah, dia nih yang penting ini. Dia nerima gak? Mau dipindahin duit dia 1 juta kepada Bapak Rudi. Gitu. Maka kalau diterima, otomatis saya terlepas dari tanggung jawab. Ini yang disebut watabra'u biha ay al-hiwalati. Dan bagaimana? Bantuin lagi kan? Kagak juga secara hukum, tapi kalau bantuin boleh aja. Kadang orang kan karena merasa utangnya sama si A. Iya masih A, yang minta si B. Yang minta dia kan. Iya. Bukan urusan apa bisa aja gitu. Inilah katanya kan tolong menolong di sini memang. Jadi mesti ada tolong menolong di sini. Ya. Ya kudunya si Rudi nggak macam-macam. Ya sama saya bayar juga 1 juta. Sama Bapak Yasin bayar juga 1 juta. Nggak ada bedanya, makanya dia nggak diminta persetujuan. Lu mau kayak lu kagak kayak begitu. Ya. Baik, watabra'u biha ay al-hiwalah, akan bebas ya dengan pengalihan utang. Zimmatul muhil, tanggung jawab yang peminjam pertama. Saya peminjam pertama. Minjam duit 1 juta sama Haji Yasin. Rudi peminjam kedua, minjamnya sama saya. Begitu.
Jadi saya bebas muhil ini, zimatul muhil. Ay andainil muhtal, dari utang saya kepada Bapak Yasin al-muhtal. Wa yabra'u aidon al-muhal alaihi andainil muhil. Begitu juga Rudi pun bebas utangnya. Yang bebas utang dia kepada saya. Tapi dia tetap utang kepada Bapak Yasin, begitu. Kemudian wa yatahawwalu haqqul muhtal ila dhimmatil muhal alaih, begitu. Maka berpindahlah hak orang yang tadi minjemin Bapak Yasin, haknya pindah, yang tadinya ke saya, haknya pindah ke muhal alaih, ke orang yang tadi meminjam kedua, yang tadi Rudi minjam sama saya kan, ila zimmatil muhal alaihi hatta law ta'adzara akhzuhu, sampai-sampai seandainya nggak bisa diambil duit, Bapak Yasin mau minta duitnya 1 juta kepada Bapak Rudi, tapi nggak bisa aja dah, alasannya ini itu, ya, dikatakan law ta'azzara akhzuhu minal muhal alaihi, seandainya nggak memungkinkan diambil itu duit 1 juta dari muhal alaihi, dari si Rudi, bipalsin, gara-gara dibangkrut misalnya, anggap itu dibangkrut, ya, kata saya untung gue udah pindahin misalnya, ini kan nggak benar ya saya. Jadi saya pindahin utangnya Bapak Yasin kepada si Rudi. Waktu Bapak Yasin minta, Rudinya bangkrut, ini bagaimana ini, apakah balik ke saya lagi? Enggak, katanya. Au jahdin lidain, atau dia menolak, saya nggak minjam sama Pak Ustadz, jadi kalau dipindahin ke saya nggak ada urusan. Buktinya mana? Emang nggak ada buktinya, cuman meminjam, cuman ngomong-ngomong doang, begitu. Ya udah, dia yang kasihan ini. Ya, jadi sama ada yang tadi peminjam kedua bangkrut, atau dia menolak dia ngutang, katanya. Au jahdin lidain, atau menolak dia utang. Wa nahwihima, dan semacamnya lah, lam yarji alal muhil, maka utang tadi tidak balik lagi ke saya. Tetap utang tersebut secara hukum agama yang pikul Rudi, walaupun dia alasan 1000 alasan, tapi secara agama dia yang minjem, dia yang mesti bayar. Saya udah terlepas, ya, nggak ada tanggungan lagi, gitu. Walau kanal muhal alaihi muflisan tuh, walaupun ketika dipindahin emang udah bangkrut, cuman ya Bapak Yasin nggak tahu, begitu nih. Tetap aja karena dia mau, disetujui. Walau kanal muhal alaihi muflisan indal hiwalah, walaupun ketika pemindahan itu utang, ya, peminjam kedua bangkrut, jadi emang nggak punya duit, wajahilahul muhtal, dan tidak diketahui oleh pemilik hak Bapak Yasin itu, fala ruju alahu aidon alal muhil, maka dia tetap nggak ada hak untuk minta sama saya, balik lagi kepada muhil, tetap tanggung jawab dipikul oleh Rudi, walaupun Rudi bangkrut, walaupun Rudi menolak, walaupun ini, walaupun itu, tetap aja, ya. Lantaran tadi dinerima sih, padahal kan berhak untuk menolak, nggak mau Pak Ustadz, jadi repot ntar, begitu. Kudunya menolak dia, harus terus terang, dinerima aja. Walaupun waktu itu pas banget saya pindahin, saya udah dengar tuh Rudi bangkrut misalnya. Saya ingin berlepas diri dari minjem kepada Bapak Haji Yasin, maka saya pindahkan ke dia. Nah inilah saudara-saudara, masalah yang mungkin di masyarakat jarang ya terjadi ginian. Jarang. Nggak ada kayaknya, jarang lah, hewalah gitu, pemindahan. Tapi ya masih yang banyak yang belum tahu, ternyata diatur juga di dalam agama. Iya, dalam agama diatur itu, ya, tentang utang piutang, untuk meringkes, ya, untuk meringkes ini yang tadinya bertiga ini, ya, di satu sisi saya minjem sama Bapak Yasin duit 1 juta, di sisi lain si Rudi minjem sama saya. Iya, maka saya padukan di berdua, saya keluar dari lingkaran, lepas tangan saya. Ya, jadi nolongin saya ini begitu secara agama. Lebih dari tiga kan sama aja bisa.
Lebih dari 3 contohnya bagaimana? Itu contoh sendiri lah sudah. Yang keempat. Begitu. Wah, saya bingung itu. Iya, saya bingung, bisa aja terjadi begitu ya. Baik, selesai ini dah masalah hiwalah itu. Ini pasal yang baru lagi nih, lain lagi nih judulnya nih. Fid-dhaman, menanggung, menjamin. Istilahnya begini, gidah minjem duit si Anu, gue yang jamin. Begitu dah. Atau saya ngebantuin ngomong, kasih pinjam sudah duit sama dia. Jaminannya saya. Begitu. Wah, keren banget itu. Jadi itu. Ntar yang meminjamkan minta sama saya. Ya, begitu. Bahkan ntar boleh juga minta kepada yang minjem. Dua-duanya diboleh. Ini boleh dua-duanya diminta. Ya. Nah, ini nanti yang akan datang ini. Jadi ini masalah-masalah ya bukan kayak ibadah sholat puasa ini. Ya, ini masalah doman yang akan datang. Ya silakan. Silakan, ayo. Bebaslah. Apa itu? Waduh, aneh lah gitu. Itu main arisan dari dulu nggak ada yang pernah mengharamkan. Mungkin sistemnya kali yang. Apa itu disebut jadi arisan itu haram? Loh, kenapa dikocok dari Nabi Muhammad ngocok juga? Contohnya begini nih, Nabi Muhammad kan punya istri lebih dari satu. Beliau akan pergi dikocok, cocok, yang keluar Aisyah ngikut. Begitu. Jadi mau ditentuin pakai nunjuk susah. Karena kan nggak setiap hari pergi. Iya. Kalau setiap hari pergi begitu, ntar ini, ntar itu, ntar ono terus aja. Jangan-jangan baru pergi sekali tewas lagi kita. Meninggal. Jadi nggak ketahuan. Itu kocok tujuannya supaya menghilangkan pengaruh pribadi lah. Supaya adil. Biar nasibnya dah yang menentukan begitu. Iya. Nabi Yunus waktu mau Iya, jadi kocok itu hal yang nggak apa-apa. Ya, jadi bukan haramnya dikocok. Ya, bukan. Ini mungkin dia pengaruh apa sih itu ngomong jadi bisa begitu. Mungkin ada yang ada sistemnya lain. Iya, mungkin. Potong. Kalau Mang Diang mau begitu, bagaimana kita bikin arisan sarang 1 juta, ada berapa orang nih? 20 orang, berarti kan dapat 20 juta. Ntar kita potong tuh dah 1 juta buat ini, buat ono. Oke, ya nggak ada masalah kayaknya. Kesepakatan itu, bukan pungutan liar. Oh, itu udah lain lagi, udah nggak ada kesepakatan. Bisa dipakuin. Jangan. Jadi emang, jadi itu arisan tujuannya tolong menolong. Jadi kalau saya minjemin sendirian, paling minjemin 1 juta. Kalau ngumpulin orang, ayo kumpulin sarang 1 juta. Ntar sampai yang dikocok, yang keluar dapat. Seakan-akan kita ini beramai-ramai minjemin kepada si dia. Itu malah bagus sebetulnya. Itu namanya tolong menolong. Itu ajaran agama. Ta'awanu 'alal birri. Tolong menolong dalam kebaikan. Kenapa dibilang haram? Karena kocok nggak ngaruh itu. Nabi Muhammad ngocok tuh bininya untuk diajak pergi. Jadi bukan itu yang ngomong, oh kena apa itu orang. Bingung saya itu. Barang-barangan. Jadi arisan itu tolong menolong. Itu bagus. Yang penting disiplin kan begitu. Ini jangan udah keluar nggak bayar-bayar setelah itu kabur. Aduh, hancur lah. Jadi haram nih. Itu jadi kacau itu dah. Haram dia. Kabur duit orang. Iya, diutang berarti dia utang sama sini, utang. Iya, udah keluar kabur. Makanya begitu. Wah, itu sih bukan orang Islam kalau begitu. Ya, jadi orang Islam itu main arisan termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Ini kebaikan. Ya, minjemin temen. Ya, tadi buat modal, dibuat apa? Maka yang enak Mang main arisan biar gede sekali ya. Setiap orang 1 juta. Ada 50 orang. Asik banget itu. 50 juta.
bikin kontrakan ya 10 juta. Berarti 50 bulan. Apa boleh buat lah begitu. Atau jangan setiap bulan, setiap minggu. Cuman ini kelas berat orangnya ini. Kelas berat ini. Saya dengar juga ada begitu. Mungkin gini kan, arisan orang-orang apa namanya? Orang kaya. Orang kaya itu biasanya banyak ngomongin orang itu lagi kumpul-kumpul, pamer-pamer itu. Itu rusak lah nawaitunya. Banyak tuh orang-orang yang ya istilahnya orang yang banyak hartanya tuh. Kalau kita lihat di TV tuh arisan jadi cenderungnya lebih Pamer. menonjolkan. Ya itu nawaitunya dah masing-masing dah. Yang penting zahirnya ya tolong menolong zahirnya. Halal zahirnya. Apa lagi? Wah nggak boleh itu jual duit namanya dong. Iya. Kayak tadi tuh, gue dapat duluan, gue kasih lu, cuman lu bayar. Kalau income itu baru haram. Wah itu. Sama juga gue minta duluan gitu ya. Iya sama itu dah. Yang lain. Iya. Nggak bisa itu. Nah, yang jadi haram lagi kalau namanya namain dia semua sama yang pimpinannya. Aduh. Pesen gitu gue mau keluar. Waduh rusak dah. Lalu gue upain namanya nama gue semua bener keluar dah. Itu korupsi dah kalau begitu dah. Jadi haram. Ya. Boleh nggak apa-apa kesepakatan. Ayo kita kasih di duluan dia orang miskin. Nah itu boleh. Iya boleh. Itu emang ini sifatnya kan tolong menolong semuanya. Ada kesepakatan, enggak apa-apa. Nggak usah pakai dikocok udah gitu kan. Iya, nggak usah pakai dikocak. Ayo kasih duitnya kumpulin nih, jebret. Udah sepakat, kasihan dia nih. Ada musibah kemarin begitu. Wah itu dapat pahala itu. Iya, kalau minjemin sendirian sedikit 1 juta, minjemin rame-rame, dia lagi dapat musibah, dapat pahala ente. Itu dapat untung itu, dunia akhirat itu. Nggak bisa kalau orang lagi. Gak jadi dah kalau begitu. Iya. Iya, baiklah saudara-saudara. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa dan guru-guru kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.